Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisya Syahda Putri dari Prodi Keperawatan A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu tentang sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan dan dibawa oleh aliran darah ke berbagai sel dalam tubuh, yang selanjutnya akan menerjemahkan pesan tersebut menjadi suatu tindakan. Sistem endokrin tidak memasukkan kelenjar eksokrin, seperti kelenjar ludah, kelenjar keringat, dan kelenjar-kelenjar lain dalam saluran gastrointestin. Sistem endokrin merupakan jaringan kelenjar dan organ yang memiliki peran penting dalam mengatur banyak fungsi tubuh, seperti pertumbuhan sel, metabolisme, tumbuh kembang tubuh, dan proses reproduksi. Dalam sistem endokrin terdapat beberapa kelenjar seperti kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, dan kelenjar reproduksi yang memiliki fungsinya masing-masing. Sistem endokrin memiliki kemirikan dengan sistem saraf pada manusia, karena keduanya berperan dalam mengontrol dan memadukan satu sama lain. Jika sistem endokrin mengontrol proses tubuh yang berlangsung lambat, sistem saraf mengatur proses tubuh yang berlangsung cepat, seperti pernapasan dan metabolisme. Meskipun saling berpengaruh, kedua sistem ini memiliki penghubung yang berbeda. Sistem saraf terhubung menggunakan impuls saraf dan neurotransmitter, sementara sistem endokrin dihubungkan oleh senyawa kimia yang disebut hormon. Kelenjar endokrin disebut juga kelenjar buntu karena bermuara langsung ke dalam pembuluh darah. Ini akan mengekskresikan senyawa protein atau senyawa steroid dalam bentuk getah yang disebut hormon. Hormon bersama dengan sistem saraf amatlah penting dalam mengatur pertumbuhan, keseimbangan internal reproduksi, bahkan tingkah laku manusia. Fungsi dari sistem endokrin. Secara umum, sistem endokrin bertanggung jawab untuk mengatur berbagai fungsi tubuh melalui pelepasan hormon seperti metabolisme, tumbuh kembang, fungsi dan reproduksi seksual, tekanan darah, nafsu makan, dan siklus tidur. Sistem endokrin juga berfungsi untuk mempertahankan hemostasis selama istirahat dan olahraga. Saraf dan sistem endokrin juga memulai dan bekerja sama untuk memulai dan mengendalikan gerakan dan semua gerakan yang melibatkan proses fisiologis. Secara umum, fungsi kelenjar endokrin yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penghasil hormon. Kelenjar endokrin bertugas untuk menghasilkan berbagai macam jenis hormon yang nantinya akan disalurkan ke darah apabila diperlukan oleh jaringan tubuh tertentu. Yang kedua, mengontrol aktivitas. Kelenjar endokrin bertugas untuk mengontrol aktivitas dari kelenjar tubuh agar dapat berfungsi dengan normal dan maksimal. Yang ketiga, merangsang aktivitas. Kelenjar endokrin juga bertugas untuk merangsang aktivitas kelenjar tubuh untuk kemudian disampaikan ke sistem saraf dan menciptakan suatu efek dari rangsangan tersebut. Yang keempat, pertumbuhan jaringan. Kelenjar endokrin juga mempengaruhi pertumbuhan jaringan pada manusia agar jaringan tersebut berfungsi maksimal. Yang kelima yaitu mengatur metabolisme. Kelenjar endokrin juga berfungsi untuk mengatur metabolisme dalam tubuh serta bertugas untuk meningkatkan absorpsi glukosa dalam tubuh pada usus alus. Yang keenam yaitu metabolisme zat. Kelenjar endokrin bertugas untuk mempengaruhi fungsi metabolisme lemak, vitamin, metabolisme protein, mineral, air, dan hidrat dalam tubuh agar optimal. Salah satu contoh pengaruh sistem endokrin untuk tubuh yaitu saat tubuhmu kekurangan air, tubuh akan mengirim impuls ke otak. Kamu pun akan merasa kalau kamu haus. Lalu saraf akan berperan aktif dalam mempengaruhi kelenjar hipotalamus.
Selanjutnya, kelenjar hipofisis menghasilkan hormon antidiuretik atau vasopresin yang berfungsi untuk menghambat atau menghentikan pembuangan cairan tubuh lewat urin. Jika kamu minum, impuls rasa haus akan berkurang dan hormon antidiuretik akan dihentikan. Kelenjar endokrin pada manusia meliputi yang pertama kelenjar hipofisis atau pituitari, yang kedua hipotalamus, yang ketiga tiroid, yang keempat paratiroid, yang kelima kelenjar adrenal, yang keenam kelenjar kelamin, dan yang ketujuh pankreas atau kelenjar paru-paru Langerhans. Berikut fungsi dari masing kelenjar tersebut, yaitu yang pertama kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar hipofisis terletak di dasar otak. Ukurannya sebesar biji ercis. Meskipun ukurannya kecil, kelenjar hipofisis berperan penting dalam sistem koordinasi tubuh. Kelenjar hipofisis disebut juga dengan master of glands karena hormon yang dihasilkan dapat mengendalikan kelenjar endokrin yang lain. Kelenjar hipofisis terdiri atas tiga lobus, yaitu yang pertama lobus anterior atau atas, yang kedua lobus intermediat atau tengah, yang ketiga lobus posterior atau bawah. Ketiga lobus ini menghasilkan banyak hormon yang sangat penting bagi tubuh kita. Yang kedua, hipotalamus. Hipotalamus berfungsi untuk mengontrol pituitari. Hipotalamus menyekresikan dua buah hormon, yaitu hormon pembebas dan hormon penghambat. Setiap hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis dikontrol oleh paling tidak satu hormon pembebas dan penghambat yang dihasilkan oleh hipotalamus. Yang ketiga yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di dalam leher menempel pada trakea di bawah laring, berfungsi menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Kelenjar tiroid merupakan kelenjar yang berukuran besar dibandingkan kelenjar yang lainnya. Yang keempat yaitu kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid atau disebut juga dengan kelenjar anak gondok, yaitu kelenjar paratiroid terletak di dekat kelenjar tiroid, menghasilkan hormon paratiroid. Fungsinya adalah untuk meningkatkan pengeluaran fosfor pada ginjal dan meningkatkan penyerapan kalsium dari tulang. Yang kelima yaitu kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal berupa struktur kecil yang terletak di atas ginjal, sehingga disebut juga dengan anak ginjal atau suprarenalis. Kelenjar adrenal terdiri dari bagian luar yang disebut dengan korteks dan bagian dalam yang disebut dengan medula. Bagian luar yaitu menghasilkan hormon kortison yang terdiri dari mineralokortikoid atau berfungsi untuk membantu metabolisme garam, natrium, dan kalium serta menjaga keseimbangan hormon kelamin. Yang kedua, glukokortikoid berfungsi untuk membantu metabolisme karbohidrat. Kekurangan hormon kortison menyebabkan penyakit Addison yang ditandai dengan kelelahan, nafsu makan berkurang, mual, dan muntah-muntah. Adapun bagian dalam atau medula menghasilkan hormon adrenalin. Fungsi hormon adrenalin yaitu mempengaruhi peningkatan denyut jantung, kecepatan pernapasan, meningkatkan tekanan darah, atau menyempitkan pembuluh darah. Adrenalin bersama dengan insulin berpengaruh terhadap perubahan glikogen atau gula dalam otot menjadi glukosa, gula dalam darah. Berikutnya yaitu kelenjar pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pulau-pulau Langerhans merupakan sekelompok sel yang terletak di dalam kelenjar pankreas. Hormon yang dihasilkan adalah insulin dan glukagon. Fungsi hormon tersebut adalah bekerja sama untuk mengatur kadar glukosa atau gula dalam darah. Bila kadar glukosa dalam darah tinggi,
insulin disekresikan sehingga glukosa diubah menjadi glikogen. Sebaliknya, jika kadar glukosa dalam darah menurun, glukagon disekresikan yang akan mengubah glikogen menjadi glukosa. Kekurangan hormon insulin akan menyebabkan penyakit diabetes mellitus atau kencing manis yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa dalam darah. Kelebihan glukosa akan dikeluarkan bersama urin. Tanda-tanda diabetes mellitus yaitu sering mengeluarkan urin dalam jumlah banyak, sering merasa haus dan lapar, serta badan terasa lemas. Yang terakhir yaitu kelenjar kelamin atau gonad. Kelenjar kelamin terdiri atas testis sebagai kelenjar kelamin jantan atau pria dan ovarium sebagai kelenjar kelamin betina atau wanita. Jadi, testis dan ovarium mempunyai kegiatan endokrin selain fungsi utamanya untuk memproduksi sel-sel kelamin. Yang pertama yaitu ovarium menghasilkan hormon estrogen. Fungsinya adalah untuk menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Yang kedua, progesteron. Fungsinya yaitu untuk mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima ovum yang sudah dibuahi. Sekresinya diatur oleh hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis. Yang kedua yaitu testis pada pria. Fungsi yang yaitu menghasilkan hormon testosteron. Fungsinya merangsang pematangan sperma atau spermatogenesis dan pembentukan tanda-tanda kelamin sekunder pada pria. Sekresi hormon tersebut juga dirangsang oleh hormon yang dihasilkan oleh hipofisis. Kelainan pada sistem endokrin yaitu yang pertama, dwarfisme adalah kekerdilan akibat kekurangan hormon pertumbuhan yaitu hormon growth hormone atau GH. Yang kedua, gigantisme adalah pertumbuhan yang melebihi kapasitas normal karena kelebihan GH. Yang ketiga, akromegali adalah pertumbuhan yang tidak seimbang akibat kelebihan GH ketika sudah dewasa. Yang keempat yaitu kretinisme adalah kekerdilan dan keterbelakangan mental karena kurangnya hormon yang diproduksi oleh kelenjar tiroid. Ini juga merupakan salah satu bentuk gangguan pada sistem endokrin. Gangguan berikutnya yaitu misedema adalah kondisi ketika kecepatan metabolisme tubuh rendah akibat kurangnya hormon yang juga diproduksi oleh kelenjar tiroid. Selanjutnya gondo yang disebabkan karena kekurangan yodium. Yang terakhir yaitu tetanus. Tetanus merupakan kondisi turunnya kadar kapur dalam darah karena kurangnya produksi paratormon. Gejala yang timbul pada penderita tetanus adalah kejang otot, gelisah, dan kesemutan. Adapun pengobatan dan efek samping gangguan sistem endokrin yaitu apabila gejala gangguan sistem endokrin mulai mengganggu, gejala tersebut umumnya dapat diatasi dengan memperbaiki ketidakseimbangan hormon. Ini sering dilakukan melalui pemberian hormon sintesis. Pada kasus prolaktinoma atau ketika tumor non-kanker menyebabkan gejala, operasi atau terapi radiasi dapat dilakukan untuk mengatasinya. Tidak jarang diagnosis dan perawatan penyebab gangguan endokrin dapat mengatasi gejala. Adapun pencegahan gangguan sistem endokrin yaitu tetap menjaga berat badan yang sehat, mengonsumsi makanan sehat dan banyak berolahraga teratur, sertakan yodium dalam diet. Ini dapat membantu mencegah masalah tiroid. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan.